mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di zuhur ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Insyaallah kita semua husnul khatimah. Kita semua diridhai oleh Allah dan diberkahi. Mudah-mudahan istiqamah puasa sampai akhir dan insyaallah bernilai pahala dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di zuhur ini kita ingin sedikit membahas satu tradisi dan tren di kalangan masyarakat di bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan, ketika menjelang Lebaran, ada tren di kalangan masyarakat yang dalam Ramadan ini tren ini menjadi sebuah tradisi. Tapi terkadang harus diperhatikan benar atau salahnya, termasuk perbuatan-perbuatan demikian itu. Karena jangan sampai kita melakukan satu perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Jangan sampai kita melakukan satu perbuatan yang Allah tidak ridhai. Maka kata Nabi, sesuatu yang baru yang dilakukan jika tidak ada falaisa fihi amruna fahuwa rad. Yang tidak ada di dalamnya urusan kami, yang tidak masuk dalam urusan kami dan perhitungan kami, kata Nabi, yang tak sesuai dengan tuntunan, maka tertolak. Nah, maka kita butuh ilmu untuk mempelajari. Terkait kesalahan-kesalahan di dalam bulan suci Ramadan begitu banyak yang bisa kita lihat. Nah, kesalahan-kesalahan demikian ada yang sudah menjadi tradisi dan ada juga yang memang tidak menjadi tradisi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di siang hari ini kita membahas satu tren saja di dalam bulan suci Ramadan ketika menjelang datangnya Lebaran atau lebih tepatnya Idul Fitri. Tren tersebut tren tukar uang. Tren tukar uang. Loh, tukar uang yang seperti apa? Nah, ini posisi penting untuk dipahami. Jadi di tempat kita Bapak Ibu ada tradisi tukar uang untuk memberi dari uang besar ke uang kecil untuk memberikan sedekah kepada orang-orang. Baik sanak famili, saudara dan lain sebagainya. Kata Nabi di dalam hadisnya, berikan sedekah terbaikmu kepada orang. Itu sunnah hukum. Sunnah. Majelis Ulama Indonesia mengatakan sunnah, merujuk daripada hadis Nabi, sunnah memberikan sedekah terbaik kepada orang. Nah, jadi kalau kita mau bersedekah, sedekah yang terbaik kita berikan itu bagus. Apalagi kita memberikan kepada mereka itu uang. Nah, baik, tapi kita lihat dulu posisi tukar menukar uang ini dalam Islam. Yang pertama, kita buat rinci dari awal. Yang pertama, ini adalah tradisi ketika banyaknya orang meminta atau untuk memberikan salam tempel. Salam tempel di bulan Ramadan atau lebih tepatnya THR. THR itu tunjangan hari raya. Kalau tak salah itu ya, nah artinya tunjangan hari raya. Karena tidak pernah dapat THR kan. Jadi tunjangan hari raya. Poin pertama, apa hukum memberikan sedekah kepada sanak famili menjelang menjelang Lebaran, Idul Fitri. Majelis Ulama Indonesia dalam takaran ini mengatakan hukumnya mubah, boleh menukar uang dengan tujuan bersedekah. Dalam konteks ini kata Majelis Ulama Indonesia membolehkan. Mubah ini kata mereka bisa menjadi sunnah jika diniatkan untuk bersedekah dari yang terbaik. Nah, apalagi kalau ada uang baru, uang lama dan uang baru yang ada, orang senang Pak. Jadi membuat hati orang senang ini sunnah, kata para ulama. Kata Nabi juga sunnah. Nah, tapi pertanyaannya adalah yang harus dipahami, betulkah hukum tukar menukar uang ini dengan niat yang tadi dalam konteks bersedekah itu dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau para ulama dalam hadisnya? Kata Nabi dalam hadisnya atau kata para ulama? Ulama bersepakat memberikan sedekah baik dengan tukar menukar uang atau tidak, maka hukumnya sunnah, boleh, mubah, dibenarkan. Sekarang pertanyaannya, apa yang salah dalam tukar menukar uang ini? Ada. Sekarang kita runut lagi. Hukum tukar menukar uang jelang Ramadan dengan berbagai macam cara. Nah, ini dulu. Cara yang pertama, Bank Indonesia di tahun 2025 mengeluarkan 189 triliun uang untuk
Untuk apa tidak tahu. Yang jelas masyarakat ini kebutuhannya banyak. Jadi disiapkanlah selama tahun 2025 ini, di Lebaran ini khususnya, di Ramadan ini, 189 triliun. Kenapa? Karena mesti banyak orang yang akan ngambil uang. Terkhusus uang-uang kecil. Pecahan-pecahan kecil. Untuk bisa memberikan uang. Kalau lewatnya tukar uang, lewatnya jalur perbankan. Jalur pertama, lewat perbankan. Maka modelnya sama. Modelnya sama bagaimana? 1 juta yang ditukarkan, maka kita dapat 1 juta. Bagaimana pandangan para ulama dengan hal demikian? Kata para ulama, yang dibenarkan yang ini. Menukar 1 juta dengan pecahan 1 juta. Kita lihat hadisnya. Kata Nabi dalam hadis itu, zahab bil zahab, fiddah bil fiddah, sa'ir bil sa'ir, tamar bil tamar. Singkat ceritanya begini hadis tersebut. Ada 5 komoditi riba. 5 komoditi riba di dalam hadis Nabi yang terkategori mudah mendatangkan riba, ribawi transaksinya. 1, emas dengan emas, perak, gandum, syair sejenis dengan gandum, kemudian garam. Garam bagian itu. Garam, kurma masuk juga. Dan kalau poin ini dilakukan transaksinya, kata Nabi dan para ulama harus sama. Tidak boleh berlebih. Kalau berlebih atau kurang, maka riba. Zalim. Kita ambil contoh. Begini. Emas ditukar dengan emas. Uang ditukar dengan uang. Lah kok bisa? Tapi uang dalam hadis ini tidak ada. Dirujuk atau dikiaskan kepada emas dan perak. Karena emas dan perak ini dulu sebagai alat sebagai pembackup mata uang. Terkhusus rupiah. Jadi uang kita rupiah itu dulu di backup dengan emas. Setelah emasnya habis, di backup dengan perak. Perak habis, di backup dengan timah. Tidak ada arti. Maka sekarang kalau uang bulatan itu pecah, habis itu tidak ada gunanya itu. Kalau dulu masih mending itu 1996 atau 1995. Duitnya yang kita ada 500 rupiah warna kuning itu yang tahun 1996 ke bawah, itu masih di backup dengan emas. Meskipun tak banyak. Makanya banyak dijadikan cincin pernikahan. Nah, kembali kepada poin tadi. Emas dengan emas, perak dengan perak, dikiaskan kepada alat transaksi tukar-menukar, atau lebih tepatnya uang kartal kita hari ini atau uang rupiah. Maka kiasannya itu. Maka kalau emas dengan emas, perak dengan perak, maka uang dengan uang. Pertanyaannya, Ustaz, kalau sama dengan sama boleh nggak? Boleh, tak ada masalah. Tidak ada urusan ribanya di situ. Tapi kalau 1 juta ditukarkan, kita dapat cuma 978.000 atau 990.000 misalkan. Kurang berapa ribu? 10.000. Kata para ulama, sepakat para ulama, ini haram, ini riba. 1. Yang kedua, ada tinjauan yang lain. Ada. Ditinjau dalam perspektif yang berbeda. Jika transaksi ini dipandang dari sisi komoditi, maka hukumnya haram. Tapi dipandang dari sisi ijarah ataupun jasanya, maka ini perdebatan para ulama. Misal yang dibenarkan dalam Islam. Ridwan, aku minta tolong sama kau, pergi ke bank, ini uang 1 juta, tolong kau tukar. Jadi ada orang menyuruh saya untuk menukar uang ke bank. Saya pergi ke bank, tukar 1 juta, dapat 1 juta. Saya kasihkan, Pak, ini Pak Aswardi, 1 juta sudah saya tukarkan. Karena kau pergi Ridwan, kau sudah membantu aku bayar jasa, aku kasih kau uang. Nih tips, bebas tidak ditentukan. Maka ini boleh, tidak ada masalah. Maka kata para ulama dipandang sebagai itu. Pada poin yang kedua tadi, orang yang tukar-menukar seperti yang di pinggir jalan, tukar-menukar kalau dipandang jasa, kata orang, dikata sebagian ulama, terkhusus mazhab Syafi'i, atau sebagian daripada mazhab Syafi'i mengatakan, kalau dipandang jasa, itu boleh. Pertanyaannya, seberapa banyak yang membenarkan? Nah, ini sampai sini poin Bapak Ibu paham, bisa dipahami Bapak Ibu. Ini modelnya harus dipahami. Pertanyaan kan kita nggak nyuruh mereka, Pak Ustaz. Mereka menukar uang ke bank, setelah di bank mereka plastikkan, kemudian mereka lakukan tukar-menukar di pinggir jalan. Pertanyaannya, itu tukar-menukar atau jual beli? Kan itu lagi. Kalau dia tukar-menukar, kalau ada selisih, atau ada kurang, atau ada lebih, hukumnya haram. Tapi kalau konteksnya di situ adalah jual beli uang atau jual beli mata uang, hukumnya juga haram. Jadi mana yang benar? Nah, jika dipandang sebagai
jasa. Pertanyaannya kita tidak pernah milih, kita tidak pernah ada akad jasanya di situ. Maka oleh sebagian ulama diambil titik amannya, biar tak terjerumus dalam dosa. Yang mau tukar uang di pinggir jalan itu kita dia coba menggunakan akad ijarah sewa. Pertanyaannya kalau kita gunakan akad ijarah, memang kita paham akad itu? Kan kita tidak paham. Maka kalau kita tak paham, jangan kita lakukan. Dan ini masalah, sangat menjadi masalah. Kemudian Ustaz, kalau kami tukar dari rupiah ke rial, terjadi perselisihan Ustaz. Ini namanya saraf. Saraf, mata uang. Kalau dalam tukar-menukar mata uang yang berbeda, itu tidak ada masalah. Bahkan tidak diharamkan kata para ulama. Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah tidak diharamkan. Kenapa tidak diharamkan? Karena mata uangnya berbeda. Yang satu dolar, yang satu rupiah. Jadi aku tukar pusat dari dolar ke rupiah, tidak ada masalah. Kalau ada perselisihan, memang pasti ada perselisihan. Pasti ada perselisihan, pasti. Karena tergantung tingkat kursnya, Pak. Nah, baik. Yang kedua, yang selanjutnya, jika seandainya kami menukarkan itu dengan baik rial atau rupiah, tapi tidak tunai, bagaimana? Kalau tak tunai, bagaimana? Ini persoalan lagi. Sama, transaksi uang dengan uang harus dilakukan secara tunai. Kapan itu Pak Ustaz? Ya terserah. Kalau di pinggir jalan, boleh, tak ada masalah. Maka adakah cara terbaik? Ada. Solusinya begini. Solusinya. Tapi solusi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan salah paham. Karena kita menggunakan corak pandang yang berbeda. Solusinya adalah tetap kita tukar uang 1 juta kepada saudara-saudara yang di pinggir jalan. Misal, mereka juga tukar uang nih. Boleh kita tukar 1 juta dan dia kembalikan kepada kita 1 juta. Setelah itu, ini jasamu 10.000. Tapi jangan patok. Kalau dipatok sudah jatuhnya sudah haram. Nah, ini pertanyaan masalahnya. Masalahnya mau enggak begitu? Itu jalan terbaik yang diberikan oleh agama. Jalan terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu menjadi tren. Kemudian, hukum tukar uang dengan jasa. Hukum tukar uang dengan jasa tadi sudah disampaikan oleh para ulama. Mazhab Imam Malik mengatakan hukum tukar uang dengan jasa boleh. Mazhab Imam Syafi'i bilang hukum tukar uang dengan jasa tidak ada masalah. Tidak dipersoalkan. Karena yang dipersoalkan adalah kalau komoditi tapi bukan jasanya. Tapi mazhab Imam Ahmad bin Hambal, berhati-hatilah dengan proses jasa. Takutnya jasa sebagai kambing hitam dalam transaksi yang tidak dibenarkan atau transaksi ribawi. Nah, ini masalah nih Pak, kalau persoalan transaksi ribawi. Karena dia bagian daripada komoditas. Misal kita ambil contoh. Beras Sianu itu bagus. Berasnya beras Bare Solo. Bare Solo itu 180.000. Kemudian ditukar nih Pak, barter nih Pak. Barter dengan beras yang harga 160.000. Kira-kira secara kualitas sama apa tidak? Sekarang pertanyaannya, boleh nggak? Boleh nggak barter? Sama kan dengan uang 100.000 pecahan besar dengan uang 100.000 pecahan kecil. Tapi kenapa di akhir Ramadan itu uang pecahan kecil lebih mahal daripada uang pecahan besar itu? Orang tidak butuh uang besar itu sekarang. Orang butuh yang kecil. Karena ramai permintaannya Pak. Permintaannya banyak. Di seluruh kota se-Indonesia. Permintaan uang kecil itu drastis. MUI bilang, bukan MUI, Bank Indonesia bilang. Tahun kemarin. Kata Bank Indonesia, setiap tahun di akhir bulan Ramadan atau menjelang datangnya Idul Fitri, permintaan uang kecil itu meningkat. Coba bayangkan. Sehingga uang besar itu numpuk. Gitu deh. Uang besar. Jadi lebih mahal Pak. Kalau barang itu yang tadinya uang tadi tidak lagi menjadi alat transaksi, tapi menjadi perhiasan, sudah berubah makna, maka dalam transaksi ini jual belinya boleh, sah. Misal uang 500 tahun dulu Pak, kan udah nggak laku tuh, nggak laku tuh Pak, jual beli dimanapun nggak diterima orang, cuma jadi hiasan. Setelah jadi hiasan jadi barang antik Pak. Kalau sudah jadi barang antik yang tadinya harga 500 jadi 500 juta. 500 rupiah jadi 500 juta. Karena dipandang bukan lagi komoditi, tapi yang dipandang menjadi alat perhiasan atau yang disebut dengan barang antik. Dan ini sebagian ulama membolehkan dan membenarkan. Tidak ada masalah kata para ulama. Nah, kembali kepada persoalan beras tadi, sama dengan transaksi.
Semua transaksi seperti ini yang masuk dalam kategori yang 6 atau yang 5 tadi yang saya sampaikan, semuanya harus sama, sekalipun kualitasnya berbeda. Contoh, masalah beras tadi, beras 180 dengan beras 160.000. Bare Solo dengan SPAP. Apa SP apa? Ya itu kan, pokoknya beras itulah. Sama tuh, sama-sama berasnya 10 kilo, 10 kilo. Sama Pak. Nggak boleh lebih, nggak boleh satu beras pun bersisa atau lebih nggak boleh. Kalau berlebih satu beras pun yang berlebih, hukumnya riba. Jadi nggak boleh lebih daripada nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Meskipun kualitasnya berbeda. Kenapa begitu? Kadang ada orang yang suka Bare Solo, ada orang yang tak suka. Sama, ada orang yang suka SPHP. Apa? SPHP, ada yang tak suka SPHP. Kami tidak suka, tidak terbiasa lisannya pakai lidahnya makan SPHP. Tidak suka kami Bare Solo. Ada orang kami tak terbiasa dengan SPHP, kami biasanya Bare Solo. Itu tidak ada masalah, tukar aja, barter. Asalkan jumlahnya sama. Tapi jangan dibuat, karena ini kualitas tinggi, 1 kilo berasnya Bare Solo ditukar dengan SPHP 1,5 atau 1,5 kilo. Ini riba, zahir, ini riba. Dalam transaksi komoditi yang 6 ini, kata Nabi, kata para ulama merujuk kepada pemahaman baginda Nabi Muhammad SAW, tidak boleh ada tambahan sedikit pun, dia tidak boleh dikurang sedikit pun. Dan wajib transaksinya tunai. Tidak boleh. Ustaz, kami punya uang 50.000, tapi di rumah kami tidak ada beras. Sementara si Anu punya beras. Kalau kami barter bagaimana? Uang dengan beras. Haram. Nah, terus solusinya bagaimana? Akadnya ganti. Jadi jual beli. Saya jual beras saya 5 kilo ini, karena Bapak punya duit, Bapak belilah beras saya yang 5 kilo. Nah, itu transaksi jual beli namanya, Pak. Nah, transaksi jual beli ini menyelamatkan orang daripada perbuatan transaksi riba dalam urusan baik uang maupun beras-beras ini, Bapak Ibu, dikategorikan kepada atau dikiaskan kepada makanan pokok daripada gandum, kurma, dan syair di dalam hadis tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam bulan suci Ramadan bukan tidak ada transaksi ribawi. Justru transaksi ribawi dalam bulan suci Ramadan ini, kalau Bapak Ibu tidak berhati-hati, justru banyak kita temukan. Termasuk salah satunya adalah tukar-menukar uang. Nah, ini bisa dipahami Bapak Ibu, tradisi ini jangan kita jadikan satu tradisi yang biasa. Kalau bisa yang salah kita kesampingkan. Kita sampingkan. Tapi Pak Ustadz, praktis lagi daripada kami harus ngantri di bank. Ya tergantung, kalau mau ngantri masuk neraka juga nggak ada masalah. Allah nggak punya dosa, kata Allah. Aku nggak masalah, kalau mau ngantri masuk neraka silakan. Lebih pilih mana, ngantri di bank atau ngantri masuk neraka? Kan tinggal pilih. Mak, begitu kali Pak. Memang riba itu nggak ada, bermain dengan riba tidak ada tenggang rasa. Allah tidak punya tenggang rasa dengan orang pemain dengan riba. Justru orang yang bermain riba seperti ini disebut dengan riba fadal, kata Allah, itu justru lebih diperangi, Pak. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Ini agak sensitif sedikit nih nampaknya nih. Tenang. Pokoknya yang mau tukar uang nanti datang ke Pak Zuardi. Kan gitu. Kalau berkurang berlebih dah, atau saya pakai bayar jasa. Ya kan Pak Zuardi, apa riba bahaya dosa pula kan. Na'udzubillah min. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari sama-sama tradisi-tradisi yang enggak benar ini, tradisi-tradisi yang salah, jika mereka mau merubah tradisi mereka itu lebih baik. Kalau tidak, kita terjerumus. Jangan kita yang mendukung tradisi yang salah. Justru kita yang menghindari tradisi-tradisi yang salah. Jika mau pakai jasa itu lebih baik. Yang amannya adalah perintah minta tolong sama orang untuk tukarkan uang, nanti kita bayar jasanya. Yang kita bayar bukan uangnya, yang kita tukar bukan uangnya, yang kita soroti adalah jasanya. Dalam hal ini, dalam penentuan jasa juga tidak boleh dipatok harga. Kalau dipatok harga justru mendatangkan masalah. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan tradisi ini bisa kita perbaiki sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan ribawi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.